Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsalladina law tarakku min khalfihim duriyatan diapan khafu alaihim falyataqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita sedikit mengenang sehubungan dengan Pak Wahidin, Kaper BKKBN Jabar, beralih tugas ke BKKBN Pusat menjadi Kepala Biro Perencanaan. Oleh karena itu tadi katanya ada paturai tineng lah kalau orang Sunda bilang, dan mohon maaf Aki tadi ada jalan-jalan ke Bekasi dan Subang tidak bisa menghadiri. Mudah-mudahan Pak Wahidin senantiasa ada dalam kesehatan, keberkahan, selamat ya, dan sukses dalam menjalankan tugas di tempat yang baru dalam rangka bakti ke program Bangga Kencana. Apalagi Kepala Biro Perencanaan itu kan napasnya untuk menentukan program-program prioritas, program-program yang harus menjadi inovasi-inovasi kepada pencapaian tujuan. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan Pak Wahidin, dan terima kasih juga kita atas nama orang Jawa Barat. Beliau bilang ke Aki, beliau itu adalah 2 tahun kurang 11 hari Ki di Jawa Barat ini. Yalah dibagi-bagi saja Pak Wahidin. Kalau Aki 2 tahun 4 bulan 14 hari. Ada yang sedikit, ada yang panjang. Tapi kalau kita kenang berarti di Jawa Barat ini telah ada 19 kepala BKKBN selama 53 tahun ya, sejak tahun 1970. Yang pertama itu masih namanya ketua BKKBN itu Pak Aji Darmo. Dr. Aji Darmo itu adalah Kepala Dinas Kesehatan yang juga ex officio di BKKBN. Kemudian yang sehari-harinya adalah PLT-nya itu cukup lama, Aki tahu, namanya Ibu Dr. Ani Kamarini Wijiatmoko. Itu tidak ada di foto di mana di kantor BKKBN, tidak ada. Padahal itu adalah lama juga, cukup lama. Kita tahu persis. Perlu kita ingat-ingat. Dua-duanya kayaknya ini sudah almarhum. Walau dulu ya ada berita Pak Aji Darmo, Ibu Ani Kamarini belum ada berita, tapi itu sudah sepuh sekali ya dulu juga. Yang ketiga adalah Dr. Sumarno, ini yang legendaris ya. Mulai disebut Kepala BKKBN. Kurang lebih 1973 sampai dengan 1980. Itu hampir 7 tahun ya. Hampir 8 tahun. Itu kayaknya yang paling lama itu di Jawa Barat itu. Pak Sumarno meletakkan bagaimana institusi, bagaimana pos KB desa, dan bagaimana juga MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Dari situ diganti oleh seorang polisi dari Sumatera Barat. Kepala BKKBN Sumatera Barat dipindah ke Jawa Barat, Dr. Haji Mahyudin, kolonel kalau tidak salah pangkatnya. Dan Pak Mahyudin di sini ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Beliau dipindahkan ke pusat, langsung jadi deputi bidang KB waktu itu ya. Luar biasa. Almarhum katanya sudah meninggal dunia dan sudah lama sekali. Dari Pak Mahyudin diganti dengan Pak Lut Afandi.
Pak Lut Apandi sekarang sudah sepuh tapi masih ada, kemarin katanya sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun di sini meletakkan dasar-dasar manajemen yang bagus, dan Pak Lut ini langsung jadi sestama ya kalau sekarang mah mungkin ke pusat atau apa, kepala biro umum atau apa namanya, kepala TU gitu. Pokoknya kalau tidak salah sejarahnya hanya 2 kepala BKKBN Jawa Barat yang langsung jadi ke eselon 1 di tingkat provinsi. Setelah Pak Mahyudin, nah ini juga yang putra daerah, yaitu Pak Haji Abdul Muhyi almarhum, itu dari Biro PLKB dari pusatnya. Dulunya di sini di Jawa Barat juga, dan beliau itu adalah aktivis dari mulai PKBI, jadi trainer dan lain sebagainya. Memang Pak ini semua belum pernah yang dari DT2 belum pernah itu, tapi dari provinsi ke provinsi dulu. Dari Pak Abdul Muhyi itu diganti oleh Pak Tengku Suhaimi Harun. Beliau ini kepala BKKBN Aceh ya, tapi orang Sumatera Utara. Pak Tengku Suhaimi terkenal dengan budayanya sampai ada sawer haji pada waktu itu. Dan Aki diangkat jadi kepala BKKBN atau eselon 3 waktu itu ya, itu oleh Pak Tengku Suhaimi ke ya macam-macam, mulanya ke PJSP dulu ke Pandeglang, balik lagi PJSP di Cianjur, balik lagi dan didefinitifkan di Pandeglang. Dari Pak Suhaimi diganti oleh Pak Tamadi. Nah ini Pak Tamadi terkenal disebut tak madi, tak mau dibantah. Itu biasa Kang Ayib suka bikin gitu. Tak mau disuruh, tak mau ditentang, tak madi. tak mau di gitulah ya. Ini juga katanya sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Setelah Pak Tamadi itu adalah Pak Maman Sunjana. Fenomenal juga ini karena walaupun Pak Maman itu sebentar jadi kepala di sini, tapi jadi kepala bidangnya dari mulai pemimpin proyek PLKB, trainer di PKBI, pembimbing lapangan, ini terkenal dengan segala jobnya. Yang paling ingat Aki tentang bekok. Bekok itu apa? Bekas oknum gitu ya. Apa tujuan KB menurut Pak Maman adalah towong orok langka budak ya. Tawong orok sepi bebenyit langka budak najan loba nu ngadengkak gitu ya. Itu almarhum baru beberapa tahun. Kemudian dari Pak Maman ini Pak Doni Senjaya. Nah, yang baru merayakan ulang tahun katanya hari tadi ya, rame itu. Selamat ulang tahun Kang Doni, keberapa ya? Aki tidak tahu, tapi kalau Aki ingat kalau 2003 pensiunnya usianya 60, sekarang 2023 berarti sudah 20 tahun, hampir 20 tahun kan, berarti sudah memasuki masa 80. Aki ngitungnya dari pensiunnya aja, karena waktu Aki ke 2003 ke Ciamis yang nugaskan masih Pak Doni waktu itu. Aki dari kepala bidang KS ya di provinsi. Kemudian Pak Hertog Nur Wahyu Saud ini juga putra daerah di sini, jadi kepala bidang, jadi kepala BKKBN Kabupaten Bandung, Majalengka. Ini langsung jadi kepala lama di sana di Riau. Tapi sementara ke pusat dulu jadi kepala bagian, lalu ke Riau. Di Riau-nya itu sangat terpakai. Bagus sekali ya. Pulang ke sini pegang Jawa Barat juga cukup lama Pak Hertog ini. Ya dari 2003 setelah Pak Doni mungkin sampai 2008 ya, dilanjutkan dengan Pak Bunyamin Kosasih. Pak Bunyamin Kosasih ini adalah dari Medan. Dulu juga di kita, yaitu dari Kepala BKKBN Kuningan, pernah Kepala BKKBN Kabupaten Bogor, dan selanjutnya langsung ke sana. Dari Pak Bunyamin itu adalah Pak Rukman Heriana. Ini Pak Rukman Heriana ini ya dari Kabupaten Bandung ya, dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, pindah ke Subang, dari Subang ke mana lagi? Ke provinsi, dari provinsi ke Cianjur, ke Pandeglang, ke Tangerang, ya begitulah. Dan kembali lagi ke Ciamis, langsung ke pusat, balik ke Jawa Barat.
Aki nomor 13, tapi mudah-mudahan bukan angka sial begitu ya. Setelah Aki dilanjutkan oleh Ibu Siti Patona ya. Ini kurang lebih 3 tahun juga di sininya lah begitu. Ibu Siti Patona sekarang menjadi penyuluh utama ya, penyuluh utama di BKKBN Pusat, masih dinas. Kemarin Kepala Biro Perencanaan, pernah di luar negeri itu apa? Diklat luar negeri ya. Dari Bu Siti Patona masuk ke Pak Sugilar. Pak Sugilar juga dari kita, dari Garut, dari Diklat Garut. Langsung jadi kepala seksi operasional di Garut, ke provinsi, pernah ke Kuningan, dari Kuningan ke provinsi, pernah kemana, ke Ambon, dari Ambon ke pusat lagi. Di situ ada beberapa biro juga yang dipegang. Dari Pak Sugilar diganti oleh Pak Sukaryo Teguh Santoso. Pak Teguh, itu Pak Teguh juga dari Lembang, dari Pacet, langsung ke provinsi, kasih remaja, kasih penmot, kemudian jadi kepala bidang di sini, ke pusat jadi kepala bagian. Dari situ masuk ke Kalimantan Timur, masuk lagi ke pusat jadi kepala biro dan kembali ke Jawa Barat, terus ke Jawa Timur, dari Jawa Timur sekarang menjadi Deputy Admin di pusat ya. Yang berikutnya adalah Pak Uung Kusmana. Ya, Pak Uung Kusmana, Ade Aki di situ juga. Beliau adalah 86, angkatan 86 dari Uninus, seorang asisten dosen, melamar lalu ditugaskan di Pandeglang menggantikan Pak Sikit. Jadi waktu Aki ke Pandeglang juga dengan Aki di sana ya, pindah ke KB, ke Kasipenmot Jabar, dan kemudian ke pusat, ke Penmot Pusat, Malang melintang di sana. Setelah itu ya pernah PLT di Lampung, balik lagi dan kemudian ke Kalbar, dari Kalbar ke Jawa Barat dan pensiun di sini ya. Yang terakhir adalah Pak Wahidin. Pak Wahidin ini juga dari Jambi, seorang penyuluh, kemudian ya naik ke pusat, pernah di kepegawaian, pernah di lini lapangan jadi direktur, pernah ke Jawa Barat, dan sekarang katanya di Kepala Biro Perencanaan. Sudah 10 yang meninggal dan 9 yang masih ada di alam keramaian ini, alam dunia ini. Termasuk Aki. Mudah-mudahan yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, jasa-jasanya untuk Jawa Barat mudah-mudahan menjadi amal yang soleh, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang ngocor ganjarannya kepada akhirat. Kemudian satu pesan dari Ciamis, pakeun heubeul jaya di buana, yaitu yang belakang mengikuti yang depan. Nu panderi nuturkeun nu ti heula. Artinya begini, tidak usah harus mengekor, tapi adalah dasar-dasarnya jangan dihilangkan. Dan kemudian kembangkan sesuai dengan zaman, sesuai dengan kemampuan, sehingga tetap program Bangga Kencana digelar semakin gebyar, keluar makin menyebar, ke bawah makin mengakar, di mana-mana semakin berkibar. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.